Seri Transformational Leadership. Belajar dari Muhammad Al-Fatih, Achieving the Impossible. Edisi ke-7. Terobosan pertama, membangun benteng Rumeli Hisari. Al-Fatih membangun benteng Rumeli Hisari di daratan Eropa dekat Selat Bosporus yang menghadap benteng Anadolu Hisari di daratan Asia yang dibangun Sultan Bayazid I. Dengan demikian, ia dapat mengawasi Selat Bosporus dan mencegah bala bantuan negara Eropa datang ke Konstantinopel. Sangat cerdas. Pertanyaannya, mengapa harus benteng? Al-Fatih sangat paham wilayah kekuasaan Utsmani terbagi dua, di daratan Eropa dan Asia. Keduanya dibatasi Selat Bosporus. Jadi jelas tidak mungkin baginya untuk memfokuskan perhatian ke Konstantinopel, sementara jalur antara Asia dan Eropa tak bisa diamankan. Apalagi jalur ini juga menjadi jalur bantuan suplai makanan, perlengkapan perang, dan pasukan dari negara Eropa untuk membantu Konstantinopel. Terobosan baru harus segera ditemukan. Adalah leluhurnya Bayazid I yang telah membangun benteng Anadolu Hisari, yang berarti benteng di sebelah Asia Minor, Anatolia. Benteng ini dibuat untuk menahan gempuran dari kaum Kristen Genoa dari utara, di Black Sea. Titik ini juga titik terdekat di Selat Bosporus yang memisahkan pantai Eropa dan pantai Asia, tempat terbaik untuk menyeberangi selat ini. Dalam catatan sejarah, bahkan 2000 tahun sebelumnya, titik ini pernah menjadi tempat untuk menyeberangkan 70.000 tentara Persia dengan menggunakan jembatan kapal, jembatan yang disusun dari kapal yang dibariskan. Inilah terobosan yang dipikirkan Al-Fatih. Sebuah benteng baru di seberang Anadolu Hisari harus didirikan. Benteng yang akan berfungsi banyak, pengawasan, pengamanan, dan bahkan penyerangan. Benteng ini akan menghubungkan dua daratan wilayah Utsmani, mengamankan kepentingan Utsmani di selat ini, mengawasi, dan sekaligus bisa memutus suplai bahan makanan dan pergerakan pasukan musuh. Sungguh, ini benteng multifungsi. Rumeli Hisari diberi nama artinya benteng di tanah Romawi. Layout benteng Rumeli Hisari membentuk nama Muhammad SAW, nama Rasul panutannya, dan sekaligus nama dirinya yang memang menjadi mimpi besar orang tuanya agar selalu jadi risalah nabinya. Allahumma salli ala Muhammad. Kerja keras, cerdas, dan tak kenal menyerah diperagakan. Para ahli terbaik didatangkan. Diskusi intensif digelar untuk menghasilkan rancangan terbaik. Sumber daya manusia terbaik diberdayakan dari seluruh wilayah. Bahan-bahan yang diperlukan semua didatangkan dengan cepat. Walhasil, tercatat sekitar 5.000 pekerja merealisasikan mega proyek pertama ini. Apakah berjalan mulus? Tidak juga. Segera setelah berita rencana pembangunan ini sampai di telinga Bizantium, Kaisar Konstantin, sang penguasa pun bertindak pongah. Dikirimnya surat ancaman kepada Al-Fatih agar menghentikan proyek itu. Melanggar perjanjian damai yang telah dibuat sebelumnya menjadi alasannya. Bahkan diingatkan pula bahwa Bayazid I saat membangun Anadolu Hisari pun meminta izin kepadanya. Intinya, stop pembangunan benteng ini. Apakah Al-Fatih menurutinya? Jelas tidak. Bahkan dibalasnya surat itu dengan jawaban yang mengguncang dunia, yang ditegaskannya kepada utusan sang kaisar. Apapun yang ada di dalam kota Konstantinopel yang dilindungi temboknya, maka itu adalah miliknya. Selebihnya dari tembok, maka ia tidak memiliki apapun. Jika saya ingin membangun benteng di tempat itu, maka Konstantinopel tidak dapat menghalangiku. Pergi dan katakan kepada kaisar kalian hal ini.
Sultan yang sekarang memimpin tidaklah sama dengan sultan sebelumnya. Apapun yang tidak dapat mereka capai, dapat mudah dia capai dalam sekejap. Dan segala sesuatu yang tidak mereka inginkan, dia akan lakukan. Orang berikutnya yang datang dengan tujuan seperti ini, maka tidak akan pergi dalam keadaan hidup. Jelas, ancaman tidak berlaku bagi Al-Fatih. Masalah itu kecil karena Al-Fatih punya Allah Zat yang Maha Besar. Tanggal 15 April 1452, mega proyek breakthrough ini resmi dimulai. 3 menara utama didedikasikan pada 3 wazirnya, Halil Pasha, Zuganos Pasha, dan Saruja Pasha, yang sekaligus ditunjuk sebagai manajer proyek di masing-masing menara itu. Manajemen proyek yang begitu efektif, binasrillah wa biiznillah, membuat benteng baru pun secara tegak perkasa menaklukkan pihak lawan. Hanya dalam waktu 4 bulan, 3 menara utama dengan tinggi 22 hingga 28 meter, ketebalan dinding 5 hingga 7 meter telah berdiri tegak di atas lahan sekitar 30.000 meter persegi. Menakjubkan, benar sekali ungkapan di dunia manajemen. Tim itu singkatan dari Together Everyone Achieve More. Namun di tangan Al-Fatih, dengan izin dan pertolongan Allah, singkatan ini berubah lebih dahsyat. Together Everyone Achieves Miracle. Tugas benteng baru penjaga Selat Bosporus pun dimulai. Sekitar 400 tentara pilihan ditempatkan di sini, lengkap dengan senjatanya masing-masing plus 6 meriam dengan pelurunya seberat 300 kg. Peluru yang lebih dari cukup merontokkan kapal musuh yang coba-coba memasuki wilayah ini. Kemampuan semakin bertambah karena Al-Fatih juga memperkuat benteng Anadolu Hisari dengan sejumlah menara penjaga dan meriam yang sama. Hasilnya, cukuplah pernyataan Sadaddin, penulis Utsmani, untuk menggambarkannya. Sang Padishah gelar Al-Fatih sebagai pemimpin tertinggi dalam bahasa Persia, pelindung dunia, memblokir selat, menutup jalan kapal-kapal musuh, dan memarut hati kaisar yang buta. Inilah terobosan pertama. Muslimpreneurs, hikmah bakal aksi bagi kita. Mimpi besar tak pernah terwujud jika keyakinan yang kokoh dan kuat tak pernah bertemu dengan kerja keras, cerdas, dan tak kenal menyerah. Mimpi besar adalah perkalian antara keyakinan yang kokoh dan kuat dengan kerja keras, cerdas, dan tak kenal menyerah. Tim building, merapikan dan memuluskannya, semuanya berlangsung dalam koridor takarub illallah.